Selamat datang di Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Sebagai usaha meningkatkan nilai maturitas SPIP Kabupaten Sukabumi, penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap. Dimulai dari penilaian mandiri oleh manajemen yaitu seluruh perangkat daerah sampai dengan penjaminan kualitas oleh APIK. Inspektorat selaku penjaminan kualitas akan melakukan penilaian level maturitas setiap perangkat daerah untuk memberikan proyeksi nilai SPIP terintegrasi. Nilai SPIP terintegrasi meliputi sebagai berikut. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Untuk menetapkan standar, mekanisme, dan proses penilaian mandiri oleh manajemen dan penjaminan kualitas oleh APIK, BPKP telah merumuskannya dalam kertas kerja dan menetapkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Pada video ini akan dijelaskan mekanisme pengisian kertas kerja penilaian maturitas SPIP tingkat perangkat daerah yang merupakan penyederhanaan kertas kerja standar dari BPKP, yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, dengan beberapa penyesuaian untuk menilai maturitas SPIP masing-masing perangkat daerah tanpa mengubah substansinya. Kertas kerja ini dapat digunakan oleh tim penilaian mandiri dan tim penjaminan kualitas sebagai alat bantu dan backup data apabila aplikasi SPIP yang dikembangkan oleh BPKP mengalami kendala. Langkah pertama, buka kertas kerja dan klik KKE 1.2 sasaran OPD. Lalu, isi kolom sasaran strategis dan sasaran perangkat daerah. Uraian sasaran strategis diisi dengan sumber informasi dari dokumen sebagai berikut. Sasaran strategis relevan dan menggambarkan mandat diisi dengan Y atau Y jika memenuhi kriteria, dan T atau tidak jika tidak memenuhi kriteria. Lanjut ke sasaran perangkat daerah. Unit kerja diisi nama perangkat daerah masing-masing yang melaksanakan penilaian mandiri. Uraian sasaran OPD, indikator kinerja sasaran OPD, dan target kinerja diisi dengan sumber informasi dari dokumen sebagai berikut. Berikan penilaian atas kualitas sasaran strategis pemerintah daerah dengan fokus penilaian pada ketepatan sasaran strategis, ketepatan indikator kinerja sasaran, dan ketepatan target kinerja sasaran. Isikan dengan Y atau Y jika memenuhi kriteria, dan T atau tidak jika tidak memenuhi kriteria. Langkah kedua, klik KKE 2.1 program. Untuk kolom sasaran strategis Pemda dan sasaran perangkat daerah diisi dengan sumber informasi KKE 1.2. Lanjut identifikasi dan isikan pada nama program pada satuan kerja beserta sasaran program, indikator kinerja program, dan target program sesuai yang ditetapkan dalam rencana kerja OPD dan perjanjian kinerja kepala bidang atau bagian OPD yang mendukung pencapaian sasaran strategis OPD. Berikan penilaian atas kualitas program pendukung sasaran strategis OPD pada KK 2.1 dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan sasaran strategis OPD, kualitas sasaran program, ketepatan indikator kinerja program, dan ketepatan target program. Isikan dengan Y atau Y jika memenuhi kriteria, dan T atau tidak jika tidak memenuhi kriteria. Langkah ketiga, klik KK 2.2 kegiatan. Untuk kolom sasaran strategis Pemda dan sasaran perangkat daerah dan sasaran program diisi dengan sumber informasi KKE 2.1. Identifikasi seluruh kegiatan OPD dalam rencana kerja OPD dan perjanjian kinerja kepala seksi atau subbagian pada tahun penilaian yang mendukung pencapaian setiap program OPD. Masukkan seluruh kegiatan pendukung program ke dalam KK 2.2 beserta indikator kinerja kegiatan dan target kegiatan. Berikan penilaian atas kualitas kegiatan pendukung program satuan kerja dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan sasaran program OPD, ketepatan indikator kinerja kegiatan, dan ketepatan target kegiatan. Isikan dengan Y atau Y jika memenuhi kriteria, dan T atau tidak jika tidak memenuhi kriteria. Langkah keempat, klik KK 2.3 subkegiatan. Isikan subkegiatan, indikator kinerja subkegiatan, target,
dan tambahkan informasi pada KK 2.3 terkait ketersediaan anggaran dan jumlah anggaran pada tahun penilaian untuk kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi pada langkah kerja KK 2.2 dengan sumber informasi dari dokumen pelaksanaan anggaran. Berikan penilaian atas kualitas subkegiatan, indikator, uji kecukupan, target kinerja tepat, isikan dengan Y atau Ya jika memenuhi kriteria, dan T atau tidak jika tidak memenuhi kriteria. Langkah kelima, klik KK 3.1. Tuangkan hasil pengujian pada setiap satker dalam bentuk narasi pada kolom uraian hasil pengujian, yaitu pada KK 3.1, untuk tujuan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, untuk uraian hasil pengujian, diisikan dengan narasi sebagai berikut. Bahwa, isikan nama perangkat daerah, telah, dilanjutkan sesuai dengan uraian parameter, dengan contoh sebagai berikut. Data dukung diisi sesuai dengan kriteria gradasi. Untuk referensi bukti pendukung setiap kriteria gradasi, dapat mengakses file dengan link berikut. Setelah mengisi data dukung di setiap gradasi, file data dukung diupload pada link drive yang telah disediakan inspektorat, dan pilih file dengan nama perangkat daerah masing-masing. Sesuai dengan nomor atau kode dan uraian parameter, misal subunsur 1.3.2 dan diupload pada file drive dengan penamaan 1.3.2. Setelah semua file diupload, asesor diharapkan mengcopy link sesuai dengan kode parameter dan paste pada kolom yang disediakan pada kertas kerja. Langkah ke-6, klik KK 5.1b. Sasaran strategis Pemda, sasaran strategis OPD, dan indikator kinerja diisi dengan dokumen laporan kinerja. Kriteria sasaran strategis OPD diisi dengan Y atau Ya jika memenuhi kriteria, dan T atau tidak jika tidak memenuhi kriteria. Dapatkan informasi target dan realisasi capaian seluruh sasaran strategis kepala perangkat daerah dari laporan kinerja perangkat daerah untuk tahun anggaran sebelumnya. Isikan pada KK 5.1b. Langkah ke-7, klik KK 5.2. Sasaran program dan sasaran kegiatan diisi sesuai dengan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban. Dapatkan informasi target dan realisasi capaian kegiatan pendukung program satuan kerja dari laporan kinerja satuan kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran sebelumnya. File untuk bukti pendukung dari KK 1.2 sampai KK 5.2 diupload pada link drive yang disediakan inspektorat sesuai dengan judul komponen kertas kerja. Mari pahami prosedur penilaiannya sehingga dapat memberikan saran perbaikan untuk mendorong penyelenggaraan SPIP. SPIP bisa Sukabumi lebih baik, Jabar juara!